Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Sudah siapkah belajar hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar dipermudah untuk memahami materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Hari ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran ke-6, materi PPKN, mengenai mengambil keputusan dengan musyawarah. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar anak-anak dapat menjelaskan mengenai musyawarah serta dapat menuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Apa yang dimaksud keputusan bersama? Ya, keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama juga harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab dan harus mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita juga tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak harus merasa diuntungkan. Mengapa? Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar pada pengambilan keputusan bersama yaitu yang pertama, nilai kebersamaan. Yang kedua, nilai bebas mengemukakan pendapat. Artinya, tidak mendapat paksaan dari orang lain. Jadi, semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Nah, nilai yang ketiga yaitu nilai menghargai pendapat. Setiap peserta rapat harus mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain tanpa menyela pembicaraan. Dan nilai yang mendasar keempat yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada dalam melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Pengambilan keputusan bersama biasanya dilakukan melalui sebuah kegiatan musyawarah. Lalu, apa yang dimaksud musyawarah mufakat? Anak-anak ada yang sudah tahu? Ya, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Keputusan musyawarah harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Lalu, apa ciri-ciri musyawarah untuk mufakat? Siapa bisa menebak? Ciri-ciri musyawarah mufakat ada 4.
Di antaranya yaitu yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, pendapat yang disampaikan harus mudah dipahami dan tidak memberatkan. Ciri yang ketiga yaitu dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Ciri yang keempat yaitu pembicaraan harus dapat diterima akal, sehat, dan sesuai dengan hati nurani. Anak-anak, perlu diketahui dalam melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Apa saja ya prinsip dan aturan musyawarah itu? Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan prinsip dan aturan yang terakhir yaitu melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Dalam melakukan musyawarah, terdapat tata cara dan persyaratan yang harus dipatuhi. Jadi, kita tidak boleh sembarangan ya. Tata cara yang pertama yaitu peserta musyawarah harus hadir tepat waktu sebelum kegiatan musyawarah dimulai. Musyawarah akan dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Apa itu quorum? Nah, quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada sebuah kegiatan musyawarah. Dan yang ketiga, susunan kepanitiaan minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Notulis itu siapa ya? Notulis itu adalah orang yang mencatat hasil dari musyawarah. Yang keempat yaitu setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan pendapat yang disampaikan harus dapat diterima oleh akal sehat manusia. Selain terdapat tata cara dan persyaratan dalam melakukan musyawarah, terdapat juga cara menyampaikan pendapat, yaitu mengacungkan tangan sebagai tanda izin untuk berbicara. Kemudian, jika sudah diizinkan, kita boleh berbicara dengan suara jelas setelah dipersilahkan. Kemudian, jika ada yang berbicara, kita harus menunggu sampai pembicaraan selesai. Artinya, kita tidak boleh menyela pembicaraan orang lain. Nah, step yang keempat yaitu harus bersikap sopan. Adapun sikap yang harus dimiliki setiap peserta musyawarah yaitu harus menghargai pendapat orang lain serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Selain itu, kita sebagai peserta juga tidak boleh mencela pendapat orang lain dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, tidak terasa kita sudah di ujung pembelajaran.
Masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, kita sudah belajar pengertian, mengambil keputusan bersama, musyawarah mufakat, nilai-nilai yang mendasari musyawarah mufakat, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat, prinsip-prinsip dan aturan musyawarah, tata cara dan persyaratan musyawarah, cara-cara mengeluarkan pendapat, dan sikap yang dimiliki setiap peserta dalam melakukan musyawarah. Selanjutnya adalah jangan lupa untuk mengerjakan lembar kegiatan peserta didik atau yang biasa disebut dengan LKPD dan soal evaluasi yang telah Ibu Guru berikan di grup WhatsApp ya. Semangat belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar dan mencatat materi. Apabila terdapat kesulitan, bisa bertanya kepada Ibu Guru. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.